Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا وعظيمنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبع هداه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam sebuah acara yang mulia, majlis yang khusus diadakan untuk memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saya ucapkan kepada kaum muslimin baik yang hadir di tempat ini maupun di luar tempat ini, saya sampaikan ucapan selamat atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imamir rahmah wa qaidil khairi wal barakah wa miftahil barakah. Bil khusus saya ucapkan selamat atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap sadah dari zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, atas kelahiran kakek mereka, atas kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, pembawa syariat penutup, pembawa janji kebahagiaan abadi bagi umat manusia, sebagai rahmat bagi jagat raya. Beliau adalah manusia termulia yang telah bersusah payah berjuang untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di tempat yang jauh dari tempat kelahiran beliau, yang juga dipisah dari beliau 14 abad lamanya, masih bisa mendapatkan percikan rahmat Allah Subhanahu wa taala
melalui peran dan jasa beliau dalam menyampaikan risalah Allah. Ikhwan akhwat sekalian, bil khusus para alim ulama, para kiai, para habaib, sahibul bait, Al-Ustaz Afif Naufal, putra Al-Ustaz almarhum Khazin Siddiq. Kita seperti telah disampaikan oleh Al-Ustaz Alawi bahwa kita yang sedang memperingati hari kelahiran beliau yang merupakan hari bahagia buat kita. Namun kita di hari-hari ini dirundung oleh duka besar yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, tepatnya di Gaza. Setelah penindasan sekian lama, setelah penjajahan yang hampir memasuki 80 tahun lamanya, dengan semua kejahatan, kekejian yang dilakukan oleh para penjajah, hari-hari ini mereka meluapkan kedengkiannya. Dan kemarin dengan begitu kejinya mereka menjatuhkan bom dengan rudal-rudal yang sangat mematikan ke rumah sakit, sehingga orang-orang yang sedianya dirawat di rumah sakit karena bombardir yang mereka lakukan selama 9 hari penuh, ribuan kaum muslimin, saudara-saudara kita terbantai. Bukan dalam suasana perang, karena kalau yang namanya perang itu tentara lawan tentara, pasukan lawan pasukan. Namun apabila melakukan pemboman terhadap rakyat sipil, itu namanya pembantaian. Dan itulah yang kemudian dunia mengutuknya, tidak terkecuali pemerintah kita, presiden kita. Sebagaimana juga amanat Undang-Undang Dasar bahwa kita memiliki amanat untuk menghilangkan semua bentuk penjajahan dari muka bumi. Alhamdulillah pemerintah kita tegas, sikapnya tegas, selalu berpihak kepada masyarakat, kepada penduduk Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Saudara-saudara, untuk mengenang arwah para syuhada, para anak-anak kecil, ribuan anak kecil terbantai, ada yang luka-luka, wanita-wanita tua, para ibu, orang-orang sipil yang tidak berdosa, ribuan. Dan kemarin yang bom yang dijatuhkan itu bom yang belum pernah disaksikan kedahsyatannya. Dan itu secara sekaligus telah merenggut lebih dari 500 orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit menjadi gugur syahid. Sementara ribuan yang lainnya mungkin dalam keadaan luka-luka. Untuk mengenang arwah mereka dan menjadi bukti kecintaan kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan keberpihakan kita kepada orang-orang yang tertindas, mari kita hadiahkan pahala bacaan surat Al-Fatihah kita untuk mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Tasbiquha as-salah ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua hadir di tempat ini tentu karena panggilan rasa cinta kita kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi penutup, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semata mengharap agar kecintaan kita kepada beliau selalu tumbuh subur dalam jiwa kita. Dan
Kita juga hadir di tempat ini dalam rangka ingin menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hidayah sehingga kita menerima kenabian beliau, mengimani kerasulan beliau, mengimani agama yang beliau bawa untuk kebahagiaan dunia akhirat kita. Di dalam doa salawat yang diajarkan oleh cucu beliau Imam Zainul Abidin alaihi salam, dan salawat itu diwarisi oleh para habaib generasi demi generasi, salawat yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenal junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal bagian dari puja-puji salawat beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Zainul Abidin putra Imam Al-Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nikmat yang teramat agung yang harus selalu kita syukuri, harus selalu kita jaga dan kita rawat. Yang kita juga harus menumbuhkan semangat kita untuk mewariskan nikmat Allah tersebut kepada anak cucu kita, kepada generasi-generasi setelah kita nanti. Keimanan mereka harus kita rawat, keimanan mereka harus kita pupuk dan kita suburkan, kita kuatkan pondasi-pondasi keyakinan mereka tentang kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah satu-satunya jaminan keselamatan dunia dan akhirat kita. Beliau mengawali doa tersebut dengan alhamdulillahilladzi manna alaina bi Muhammadin nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita dengan kehadiran Muhammad nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dunal umamil madiyati wal qurunis salifah. Yang nikmat tersebut tidak diperuntukkan oleh Allah bagi umat-umat sebelum kita. Kelahiran kita yang tentunya di luar pilihan kita terlahir di masa kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nikmat teragung yang harus kita syukuri agar kita menjadi umat yang menyauti seruan beliau, umat yang mengimani kenabian beliau, bukan sekedar umat yang menjadi umat dakwah beliau, namun dakwah beliau ditentang, namun dakwah beliau ditolak. Itulah yang menjadikan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan acara-acara peringatan Maulid kelahiran beliau adalah salah satu dari wujud kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, Allah akan menambahkan kepada kita keberkahan dalam kehidupan kita. Allah akan menjadikan kita makin terhubung dengan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang termulia, hamba pilihan Allah yang kenabiannya telah Allah kabarkan kepada para anbiya, bahkan kepada para malaikat sebelum alam ini diciptakan, sebelum diciptakan Adam.
keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikenal oleh para anbiya, Adam dan para nabi setelah Adam selalu memohon keselamatan dari kondisi yang sedang mereka hadapi dengan bertawassul kepada maqam kedudukan istimewa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita baca keterangan para sahabat yang dikutip oleh para ulama, di antaranya oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, ketika berbicara tentang apa yang sedang dialami oleh Adam alaihissalam, ayah dari seluruh umat manusia. Ketika Allah mewahyukan kepada Adam beberapa kalimat, agar dengan kalimat itu apabila Adam ucapkan sebagai bentuk taubat Adam, permohonan ampun dari Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan dalam ayat fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan, dan setelah diucapkan kalimat bimbingan itu, Allah menerima taubat Adam. Artinya andai Adam memohon ampunan kepada Allah tanpa melalui apa yang telah Allah wahyukan kepada beliau, Allah tidak akan terima permintaan maaf dari Adam. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Allah mengajarkan kepada Adam agar bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Adam kemudian memohon ampunan kepada Allah dengan menyebut nama Adam, dengan menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon ampunanmu dengan bertawassul melalui maqam manusia pilihanmu. As'aluk, aku memohon kepadamu bi Muhammadin, dengan nama mulia Muhammad, wa Aliyin wa Fatimah wal Hasani wal Husain illa tubta alaihi. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan bertawassul melalui manusia suci pilihanmu itu, agar engkau menerima taubatku. Maka saat itulah Allah menerima taubat Adam alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keagungannya telah dikenal oleh para malaikat, yang telah diperkenalkan oleh Allah kepada para malaikat, yang dikenal oleh para anbiya, yang telah diperkenalkan oleh Allah kepada para anbiya, sehingga tidak ada seorang nabi pun kecuali mengenal keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengimani keagungan itu, mengimani kerasulan beliau, dan mendakwahkan, menyampaikan kepada umat mereka masing-masing, yang menyampaikan akan kehadiran Nabi akhir zaman bukan cuma Isa seperti yang disebutkan dalam sebuah ayat, bahwa tugas Isa adalah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tidak cuma Isa, namun juga para anbiya sebelum Isa telah mengabar gembirakan akan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para penganut ajaran sebelum Nabi Isa yang dibawa oleh Musa, mereka juga telah mengenal semua sifat-sifat dan ciri-ciri khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka lebih mengenal baginda Rasulullah, walaupun belum menyaksikan dengan mata kepala mereka, lebih mengenal sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang sifat dan ciri-ciri anak-anak kandung mereka sendiri. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum.
Itulah yang telah dikabar gembirakan oleh para anbiya kepada umat-umat mereka. Mereka semua menanti, tiada seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah diambil ikrar dari mereka apabila kelak mereka sezaman dengan baginda Rasulullah, maka mereka harus beriman kepada beliau dan membela beliau. Itulah keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sedang duduk memperingati kelahiran beliau, sejatinya kita sedang memperingati kelahiran manusia mulia yang kemuliaannya, yang keagungannya telah dikenal oleh sejagat. Para malaikat, para anbiya dan umat-umat mereka yang telah beriman telah mengenal keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan nabi dadakan yang dipilih oleh Allah ketika beliau mencapai usia 40 tahun. Baru setelah itu Allah mencari-cari mana kira-kira nabi yang pantas atau orang yang pantas untuk dicomot menjadi nabi, lalu dipilihlah Rasulullah. Tidak. Jangan kita punya bayangan seperti itu. Sehingga sepertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlantar, liar, tidak dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala kecuali beberapa saat sebelum kedatangan Jibril menyampaikan pesan kerasulan kepada beliau. Sehingga sebelumnya ya sama kurang lebih dengan orang-orang lain. Kemudian kita menyalah tafsirkan ayat-ayat seakan kita yang paling mengerti maksud ayat tersebut. Fawajadaka dhallan fahada. Allah menemukan kamu wahai Muhammad sesat, menyekutukan Allah, syirik, kemudian Allah pilih engkau, memberikan hidayah kepadamu, kemudian engkau diutus menjadi nabi. Tentu tidak demikian. Kita harus memahami dan mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita harus memahami beliau, mengenali beliau sebagai manusia yang telah direncanakan oleh Allah untuk menjadi nabi penutup, membawa kitab teragung untuk umat termulia. Masa kecil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masa kecil yang terbimbing. Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam pernah menceritakan bagaimana masa kecil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah memuliakan beliau dengan kenabian dan kerasulan, mendakwakan risalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah bersabda bahwa walaqad qaranallahu bihi sallallahu alaihi wa alihi min ladun an kana Fatimah. Allah telah menggandengkan bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau masih dalam buayan ibunya, masih dalam usia kanak-kanak. A'zama malakin, Allah menggandengkan bersama beliau malaikatnya yang teragung. Apa tujuannya? Untuk selalu membimbing dan mengawal beliau, sehingga langkah-langkah beliau terbimbing dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang aneh, apa yang heran dari keagungan manusia suci seperti beliau apabila Allah mengirimkan malaikat teragungnya untuk selalu membimbing. Karena beliau adalah manusia yang dipersiapkan untuk menjadi jelmaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan semua keindahan, semua kemuliaan, yang menjanjikan sejatinya kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Bukankah para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu contoh, ketika kita berbicara tentang Nabi Allah Isa putra Maryam,
Bagaimana Allah menceritakan bahwa Isa yang usianya masih beberapa bulan dalam catatan sebagian riwayat, ada yang mengatakan masih beberapa hari setelah kelahirannya, ketika digendong oleh ibunya Siti Maryam, manusia suci. Lalu masyarakat Yahudi menuduh Maryam telah berbuat serong sehingga melahirkan anak di luar nikah. Maryam diperintah oleh Allah untuk tidak menjawab, tidak meladeni tuduhan orang-orang Yahudi kepada mereka. Namun Allah telah menyiapkan bayi suci beliau yang bernama Isa putra Maryam yang akan menjawab semua tuduhan-tuduhan itu. Ketika masyarakat Yahudi menuduh Maryam hanya mengisyaratkan kepada bayinya. Mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana engkau mengelak dari menjawab, wahai Maryam? Sementara kamu kemudian mengarahkan agar bayimu ini yang menjawab. Bagaimana kita akan mengajak bicara bayi yang baru saja dilahirkan? Spontan Isa berbicara dengan bahasa yang lantang dan fasih, mengatakan kepada orang-orang yang menuduh. Isa yang masih bayi mengatakan dalam buayan ibunya, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku sesungguhnya adalah hamba Allah. Atani al-kitab. Allah telah memberikan Alkitab kepadaku, bukan kelak, sekarang. Ketika Isa masih berusia beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan, yang pasti Isa masih dalam boyan ibunya, Allah telah memberikannya Alkitab, memberikan isi dari kitab suci. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Dan sejak sekarang ini Allah telah menjadikan aku sebagai nabi, bukan kelak aku menjadi nabi. Semuanya dengan fi'il madhi, dengan kata kerja lampau. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Ini adalah perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia suci. Bukan manusia-manusia sembarangan yang baru diketahui di usia 40 tahun kemudian dilantik oleh Allah menjadi nabi. Sementara sebelumnya entah apa model kehidupannya. Yang pasti menjelang kenabian mendadak menjadi orang suci. Sementara sebelumnya mungkin ternodai dengan kemusyrikan, dengan praktek-praktek jahiliyah, perilaku-perilaku menyimpang dan lain sebagainya, wal'iyadu billah. Seperti pemahaman sebagian orang yang tidak menghargai kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat lagi Yahya, seorang nabi mulia yang sezaman dengan Nabi Allah Isa, yang ayahnya bernama Nabi Allah Zakaria, yang terpesona menyaksikan kesucian keponakannya yang bernama Maryam, ibu dari Isa. Ketika menyaksikan bagaimana seorang wanita sesuci Maryam memiliki makom-makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Zakaria memohon kepada Allah agar dikaruniakan juga seorang anak. Maka Allah mengijabahkan permohonan Nabi Allah Zakaria. Ringkas kata, Zakaria dianugerahi seorang putra bernama Yahya, yang nama itu belum pernah disandang oleh siapapun. Lam yaj'al lahu min qablu samiyya. Tidak ada orang yang bernama Yahya. Dalam tradisi Kristen disebut dengan Yohanes. Yahya beriman kepada Isa. Yahya beriman kepada Isa. Wa musaddiqan. Dan Yahya mempercayai bikalimatih, mempercayai kalimat Allah, mempercayai sosok mulia Isa. Riwayat disebutkan diantaranya oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, mengatakan bahwa Nabi Allah Yahya beriman kepada Nabi Allah Isa di saat Nabi Yahya masih berusia 2 tahun. Bagaimana seorang yang masih berusia 2 tahun
bisa memiliki pemahaman bahwa seorang yang namanya Isa adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam nalar kita, andai bukan karena campur tangan Allah, perhatian khusus Allah kepada Yahya. Kita ambil contoh ayah para anbiya, pahlawan tauhid Ibrahim yang diceritakan dalam panjang ayat Al-Qur'an. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim di masa kecil telah mampu berargumentasi untuk membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan pembuktian yang mencengangkan, dengan pembuktian yang menumbangkan semua alasan kemusyrikan. Ketika menyaksikan matahari, dia mengatakan ini Tuhan. Ketika matahari terbenam, dia mengatakan tidak mungkin Tuhan terbenam. Menyaksikan bulan, mengatakan ini adalah Tuhan. Ketika bulan juga sudah tidak lagi purnama, dia mengatakan bukan Tuhan. Ketika menyaksikan bintang, bintang mengatakan hadza Rabbi. Ini sekedar untuk berargumentasi, bukan berarti Nabi Allah Ibrahim pernah ragu sehingga menganggap bintang-bintang menjadi Tuhannya, bulan sebagai Tuhannya, matahari sebagai Tuhannya. Tidak, sekedar berargumentasi untuk menyadarkan. Namun kapan itu terjadi? Di saat Nabi Allah Ibrahim masih kanak-kanak. Ada perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kelahirannya adalah kelahiran yang khusus. Kelahirannya adalah kelahiran yang istimewa. Karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita fahami tentang keagungan beliau seperti itu. Para ulama kita telah banyak sebenarnya menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya kita harus mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh yang ingin saya ambil dalam kesempatan yang mulia ini adalah apa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya. Qasidah yang terkenal, insyaallah semua kita paling tidak sering membaca, sering mendengar. Bahkan mungkin sebagian dari kita menghafal bait-bait indah qasidah burdah yang digubah oleh seorang alim, seorang pujangga, seorang syair agung yang bernama Al-Busiri. Di antaranya beliau mengatakan, setelah mukaddimah panjang yang membuat penasaran banyak orang, dan itu adalah kehebatan seorang penyair. Ketika ingin memuji seorang, tidak menyebut siapa orang itu, namun disebutkan sifat demi sifat, satu persatu, sehingga setiap satu sifat disebutkan, orang menjadi penasaran. Kira-kira punya sifat lain tidak? Disebutkanlah sifat yang kedua, disebutkanlah sifat yang ketiga, sehingga semakin menjadi penasaran. Sebenarnya siapa wahai Busiri orang yang engkau puji ini? Busiri mengawali qasidah burdanya dengan mengatakan, amin tadakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muklatin bidami. Apakah dikarenakan aku mengingat seorang yang ada di kota Makkah yang kerinduan kepadanya menjadikan air mataku bercampur dengan darah karena saking rindunya. Bukan penggambaran biasa. Kecintaan yang begitu mendalam menjadikan kerinduan itu tanpa disadari telah meneteskan air mata bercampur darah. Kemudian bait-bait syair yang sangat luar biasa, yang masing-masing bait itu menjadikan orang penasaran, siapa sejatinya wahai Busiri yang engkau puji. Sampailah pada bait tertentu Al-Imam Al-Busiri mengatakan Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad wa Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Dialah manusia agung yang aku puji, yang aku rindu, yang kerinduan itu sampai menjadikan air mataku bercampur dengan darah, yang kerinduan itu menjadikan aku tidak bisa tidur malam karena selalu memikirkan, terbayang-bayang olehnya. Dialah adalah Muhammadun, penghulu alam semesta ini,
Sayyidul Kaunain Wathaqalain. Dialah penghulu manusia dan jin, baik dari kalangan bangsa Arab maupun non-Arab. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang kita duduk bersama pada malam hari ini di tempat yang mulia ini dengan niatan yang mulia juga, sedang kita memperingati kelahiran manusia teragung tersebut. Dan kita duduk bersama dalam rangka sebenarnya kita menanti dan mengharap-harap satu pengharapan. Tidak banyak yang kita harap dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu juga dilanjutkan dalam bait qasidah burdanya Imam Al-Busiri, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Dialah seorang kekasih yang syafaatnya diharap-harap di dalam menghadapi kegentingan hari kiamat yang akan menyerang kita. Bayangkan di hari kiamat para anbiya ketakutan akan nasib mereka, sehingga mereka harus berlindung kepada siapa? Manusia bergegas menghadap Adam, dianggapnya sebagai ayah dari semua manusia, meminta pertolongan kepada Adam. Adam mengatakan, nafsi, nafsi, aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri, apalagi menyelamatkan kalian, wahai anak cucuku. Pergilah kepada Nuh, datang kepada Nuh. Nuh juga mengatakan hal yang sama. Datang kepada Ibrahim juga mengatakan hal yang sama. Semua sepakat mengatakan tidak ada yang bisa menyelesaikan semua problem kita di hari mahsyar kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui syafaat beliau. Itulah yang digambarkan oleh Imam Al-Busiri, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah digambarkan oleh Imam Al-Busiri, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengungguli seluruh para nabi, baik dalam postur penciptaannya. Kita mengenal nabi tertampan adalah Yusuf. Ketahuilah bahwa percikan dari cahaya ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memadamkan cahaya ketampanan Nabi Allah Yusuf. Apalagi dengan yang lainnya. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Dalam akhlak beliau adalah telah mengungguli para anbiya, walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Dan para nabi itu tidak mendekati makam kemuliaan baginda Rasulullah, baik dalam ilmu maupun dalam kemuliaan, apalagi mengunggulinya. Mereka semua dibawa keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, Al-Imam Al-Busiri mengatakan kepada kita bahwa semua keagungan, semua kemuliaan, semua keistimewaan yang ada pada masing-masing para nabi itu adalah percikan dari kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian dari mereka yang mampu menampung agak banyak dari kemuliaan Rasulullah, sehingga nabi-nabi itu lebih mulia dari nabi-nabi yang lainnya. Namun semuanya mendapatkan siraman percikan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri melanjutkan, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri au rashfan minad diyami. Semua para anbiya itu meminta dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengambil satu gayung dari air lautan kemuliaan baginda Rasulullah. Kemuliaan baginda Rasulullah digambarkan sebagai lautan. Sementara para anbiya ada yang mengambil cuma satu gayung. Sebagian dari anbiya cuma mengambil satu cecepan air begini saja. Kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri au rashfan minad diyami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
keagungan beliau tidak terbagi. Keagungan beliau tidak terbagi kepada yang lainnya. Keagungan mutlak, keagungan murni milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai keagungan itu adalah sesuatu, maka semuanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelahnya barulah Rasulullah mempercikkan, Rasulullah membagikan kepada yang lainnya. Itulah yang digambarkan oleh Imam Al-Busiri dalam lanjutan kasidahnya, munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suci dari sekutu terkait dengan keindahan-keindahan beliau. Tidak ada yang menyekutui kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajauharul husni fihi ghairu munqasami. Inti dari keindahan itu tidak terpecah-pecah, utuh pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujilah kita, pujilah Rasulullah. Silahkan kita memuji baginda Rasulullah dengan pujian setinggi apapun. Ketahuilah bahwa pujian para pemuji, seindah apapun pujian para pemuji, tidak akan sampai kepada yang sejatinya kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting satu catatan tidak boleh dilanggar. Jangan anggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Selainnya silakan puji. Karena pujian kita tidak akan mentok. Masih banyak kemuliaan-kemuliaan yang belum mampu diungkap oleh manusia. Karena Imam Al-Busiri juga mengatakan madda'athun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta fihi wahdakim. Yang penting jangan kamu anggap Muhammad sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan. Silakan selainnya puji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kamu mampu memuji dengan utuh kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idham. Nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun yang kita ingin untuk kita nisbatkan kepada beliau berupa kemuliaan, berupa keagungan. Tapi yang pasti kata Imam Al-Busiri, fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'ribu anhu bifam. Kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya batas maksimal, tidak. Yang penting kita akui beliau sebagai Abdullah, hamba Allah yang termulia. Silahkan setelah itu kita puja beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifam. Tidak ada batasan bagi kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian apapun masih di bawah yang sebenarnya kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita sedang duduk bersama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita memperingati hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Melalui pengenalan kepada kemuliaan beliau, tentu kita akan bertambah rasa cinta kita kepada beliau. Pengenalan kita akan menentukan kualitas kecintaan kita kepada beliau. Sejauh mana kita berhubungan dengan beliau secara emosional kita, selain tentunya secara keyakinan bahwa kita meyakini beliau sebagai Abdullah wa Rasuluhu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak sekedar kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah titik, tetapi harus dilanjutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selain tentang keyakinan itu, kita harus selalu membangun dalam diri kita kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita kokohkan kecintaan kita kepada beliau. Apa media
Apa jalan yang telah Allah ajarkan kepada kita agar kecintaan kita kepada beliau itu selalu terjaga, bahkan terus meningkat kualitasnya. Allah Subhanahu wa taala dengan kemahalembutannya, dengan belas kasihnya, dengan rahmat yang tanpa batas darinya telah mengajarkan kepada kita, jika engkau wahai muslim, jika kalian wahai kaum muslimin, jika kalian wahai pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membangun jembatan untuk sambung kepada beliau, jembatan yang menyambungkan jiwa kita kepada jiwa beliau, hati kita kepada hati beliau, pikiran kita dengan pikiran beliau, cita-cita kita dengan cita-cita beliau, maka media itu adalah sholawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Melalui media salawat yang di dalamnya, di dalam media salawat ini, semua ajaran Islam telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pondasi Islam telah terdapat di dalam sholawat. Ketika kita bersolawat dengan penuh pemahaman, dengan kesadaran, maka sholawat itu akan menjadikan kita makin cinta kepada beliau. Hubungan kita makin kokoh kepada beliau. Sholawat yang diucapkan dengan kesadaran, sholawat yang diucapkan dengan kecintaan, sholawat yang diucapkan dengan pemahaman. Tidak sekedar sebagian, walaupun itu tradisi baik, untuk mengusir tamu di sebuah majelis kita baca sholawat terus semua angkat berkatan pulang ke rumahnya. Seakan sholawat sebagai alat ngusir jamaah. Yang kemudian orang Jawa menyebutnya sholawat dongkrak, mendongkrak orang-orang supaya tidak lama-lama duduk di majelis dan cepat-cepat pulang ke rumah masing-masing. Sholawat, semua prinsip Islam, akidah Islam ada di dalam sholawat. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholawat ini ingin menyadarkan kita, ingin menanamkan, mendoktrin kita bahwa inilah pondasi Islam yang harus kalian tanam dalam jiwa kalian. Inilah pondasi Islam yang di atasnya kalian harus membangun Islam kalian, membangun keimanan kalian, membangun semua kehidupan kalian di atas pondasi-pondasi yang ada dalam sholawat tersebut. Akidah Islam itu dibangun dan pondasinya apa? Tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dan menafikan semua sekutu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam penciptaan, perawatan alam semesta, penyembahan kita harus murni semata kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid kepada Allah ada dalam sholawat. Apa pondasi Islam yang kedua? Keimanan kita kepada kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jembatan yang akan menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia-manusia yang serba terbatas, tidak mungkin masing-masing kita menjadi nabi, menerima wahyu masing-masing sehingga tidak butuh kepada bimbingan para nabi, tidak. Allah pilih nabi dari manusia-manusia istimewa agar menjadi dutanya di muka bumi untuk menyampaikan pesan dan risalahnya. Keimanan kepada kerasulan dan khususnya kepada Rasul penutup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pondasi akidah Islam ada dalam sholawat. Kemudian keimanan kepada hari akhir, di mana di hari akhir akan ada pembalasan, ada mahkamah ilahi. Yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan, yang berbuat buruk akan mendapatkan balasan keburukan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
siapapun yang melakukan baik sebiji atom dari kebaikan, dia akan saksikan. Dan siapapun yang melakukan keburukan, baik sekecil atom, juga akan dia saksikan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahkamah ilahi di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ada yang karena putus asa kepingin cepat kiamat. Kiamat bukan sesuatu yang indah kecuali bagi orang-orang mukmin. Kecuali bagi orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiamat adalah sesuatu yang indah. Namun kita harus beriman tentang hari akhir. Dalam nazaman yang biasa diajarkan di madrasah ibtidaiyah yang namanya aqidatul awam, imanuna biyaumil akhirin wajib wa kullu ma bihi minal ajab. Kita harus beriman kepada hari akhir. Keimanan kepada hari akhir itu wajib. Dan semua peristiwa yang menakjubkan yang kelak akan terjadi juga harus kita imani. Ada hisab, ada sirat, ada semua yang diceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah dan hadis-hadis Nabi SAW. Keimanan kepada hari akhir ada dalam salawat. Apalagi pondasi keyakinan dalam Islam yang disepakati oleh kaum muslimin. Tidak ada satu dari umat Islam, dari mazhab manapun, dari golongan apapun, dari thariqah manapun, kecuali punya keyakinan tentang kesucian keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah panutan seperti yang disebutkan dalam qasidah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwa mereka adalah diumpamakan seperti bintang gemintang yang akan menjadi petunjuk kita ketika kita ingin berjalan di laut maupun di sahara. Tidak ada peta, tidak ada penunjuk jalan, maka orang-orang akan mencari petunjuk jalan dengan bintang-bintang. Syubbihu bi anjumin. Mereka diumpamakan seperti bintang gemintang. Dalam suasana genting ada banjir badai seperti yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali bahtera Nabiullah Nuh, dan ahlul bait adalah bahtera Nabiullah Nuh seperti yang digambarkan. Mereka adalah sufunun najat. Itulah yang disepakati oleh kaum muslimin. Salawat telah mengikatkan jiwa kita selain kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, sebagai imam pembimbing kita, juga mengaitkan kita kepada ahlul bait salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Ini bukan pandangan satu kelompok dari kaum muslimin, tidak, semua umat Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat salawat yang tadi telah saya baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengucapkan salam kepadamu kami telah mengetahui, yaitu dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Namun apa dan bagaimana kita melaksanakan perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima ini bagaimana ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengajarkan sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Ada 7 riwayat dalam kitab Sahih Bukhari yang semuanya menyebutkan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita umat beliau, apabila ingin melaksanakan perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu, kata Rasulullah, qulu, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak ada satu riwayat yang menggugurkan wa ali Muhammad. Semuanya riwayat menyebutkan wa ali Muhammad. Ada riwayat yang dengan tambahan kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Namun tidak ada riwayat yang hanya menyebut nama suci baginda Rasulullah dalam perintah salawat tersebut. Sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tafsiran mutlak
terhadap firman Allah. Sehingga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, artinya ucapkan salawat dengan menyertakan keluarga suci beliau, dengan menyertakan wa ali Muhammad. Dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Dan itu ikhwan akhwat sekalian, artinya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk tidak berpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan keluarga suci beliau. Apa yang disebutkan oleh para ulama kita, mithlu Zainil Abidin Ali wa ibnihil Baqir Khairi Ali, dalam qasidah panjang yang sering dibaca di surau-surau kaum muslimin, dalam qasidah-qasidah di acara-acara pengantenan, acara maulid, atfatan ya jiratal alami ila akhir qasidahnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, menyebutkan mereka adalah tokoh-tokoh. Kam imamin ba'dahu khalafu minhum sadatun biha urifu mithlu Zainil Abidin Ali wa ibnihil Baqir Khairi wa Ali. Ini adalah tokoh-tokoh yang harus kita kenal. Selain kita puja, kita baca, kita sebut nama mereka, juga kita kenali kemuliaan-kemuliaan mereka. Sekali lagi bahwa salawat yang merupakan media yang menghubungkan jiwa kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dalam salawat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggandengkan keluarga suci beliau. Itu artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dipisah dari keluarganya, dan keluarganya tidak boleh dipisah dari kakek mereka. Tidak boleh dipisah antara alu Muhammad dan Muhammad. Memisah antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan keluarga suci Muhammad menyalahi ayat salawat, menyalahi sabda-sabda suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat yang kita ucapkan, jangan sekali-kali Allahumma salli ala Muhammad dan setelah itu seakan mulut kita terkunci. Kenapa? Siapa yang mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad titik? Siapa yang mengajarkan? Salawat adalah ibadah. Ibadah kita tidak boleh merekayasa. Allah tidak meminta kita untuk sumbangsih pendapat kita dalam urusan ibadah. Menambah atau mengurangi adalah bid'ah. Salat karena subuh masih segar 4 rakaat saja ya Allah. Siapa yang mengajarkan salat subuh 4 rakaat? Kenapa rukuknya cuma 1? Kenapa tidak 2 seperti sujud? Kita tambah rukuk. Itu bid'ah. Supaya adil, rukuknya 1, sujudnya 1, juga bid'ah. Semuanya akan menjadikan batal salat kita. Runtuh semua ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan yang Allah ajarkan. Ketika Allah memerintahkan kita bersolawat, Nabi menjelaskan bahwa perintah Allah itu menggandengkan namaku dan nama keluargaku. Karena solawat yang kita baca harus kita sertakan wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Silakan kita mau tambahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi jangan kemudian karena sudah kepanjangan ditambahi Sayyidina Muhammad, kemudian wa ali Muhammadnya dibuang dengan alasan kepanjangan. Ini benar-benar berbahaya. Kenapa? Karena seakan kita lebih memahami maksud firman Allah ketimbang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih parah lagi, ketika kita telah mengetahui bahwa Rasulullah tidak pernah memisahkan keluarganya dari nama suci beliau, kita sengaja memisahkan, ada kesengajaan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di mana wajah kita, di mana muka kita akan mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara perintah yang ringan,
perintah yang akan menumbuh suburkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah dan keluarganya, kita tentang. Apa alasan kita memisahkan Alu Muhammad dari Muhammad, sementara Al-Quran memerintahkan itu? Kembali ikhwan akhwat sekalian, bahwa sholawat adalah media, dan perlu kita sadari, perlu kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tanda petik membocorkan rahasia. Kalau kamu ingin mendekatkan dirimu kepadaku melalui kekasihku Muhammad, melalui sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ada bocoran yang semacam demikian kita abaikan, seakan kita bisa sampai kepada Rasulullah, dan kemudian kita akan dituntun oleh Rasulullah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersolawat tanpa menyebut Muhammad sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahaya sekali. Bahkan paling ringan dari apa yang kita lakukan ketika kita meninggalkan wa ali Muhammad, salawat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling ringan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita sholat tanpa sujud, atau sholat tanpa baca Fatihah, atau apapun dari kewajiban-kewajiban sholat yang telah ditetapkan kita tinggalkan, maka ibadah kita akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling ringan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita cinta kepada Rasulullah, ingin mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah sholawat, khususnya di malam Jumat dan hari Jumat. Sholawat itu yang akan mengikis kemunafikan dalam jiwa kita. Orang yang selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah dan keluarganya, tidak mungkin di hatinya ada kemunafikan, tidak mungkin di hatinya ada kebencian kepada kekasih-kekasih Allah. Orang yang selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaranya akan dikenal oleh baginda Rasulullah. Suara salawat ini akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kalian mengucapkan salam dan salawat kepadaku, Allah melalui para malaikatnya akan menyampaikan suara itu kepadaku di alam barzakh, dan aku akan menjawabnya. Kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Dalam ajaran Islam, mengucapkan salam kepada sesama muslim itu sunnah, anjuran. Namun ketika ada seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, kita wajib menjawab. Karena ketika kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, berarti Rasulullah akan menjawab salam kita. Apa arti salam itu? Selamat, sejahtera bagimu. Itu doa. Dan ketika yang mengucapkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya doa untuk kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk keluarga kita, keselamatan mereka, keselamatan kita. Demikian juga dengan salawat. Salawat adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat kedudukannya kelak di sisiku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku dan kepada keluargaku. Kenapa demikian? Bukan karena sekedar ucapan itu, namun karena sholawat itu diucapkan dengan dorongan kecintaan kita kepada beliau. Makin tumbuh kecintaan kepada beliau, makin berpeluang kita untuk mendapatkan kedudukan istimewa di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua yang kita lakukan, waktu yang kita luangkan, bacaan yang telah kita baca, sholawat yang telah kita lantunkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan hati-hati kita menjadi hati-hati yang subur dengan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan menjadikan keyakinan kita, akidah kita, agama kita selalu terjaga dari semua ancaman yang akan melunturkan keimanan kita. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan khususnya para guru kita, guru-guru kita yang telah berjasa, para alim, para ulama yang telah berjasa membimbing kita, di antara mereka yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan makam dan kubur mereka dijadikan taman-taman surga, raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan semua keberkahan ilmu mereka mengalir pada jiwa-jiwa kita semua. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.